المستقيم ينفع ومن الرزق يبر إن شاء الله فأخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأحرف الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ابتداء القارئ وهو هنا من يحسن الفاتحة بالأمي، وهو هنا من لا يحفظها، ففي صحة ابتدائه به قولان. الجديد الأظهر لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأ. Dan anapun utawi mamume wong kang maca wa huwa lan utawi yasiqori guna ing dalam kono-kono panggona man iku wong yasunu kang bisa yasiman al-fatihah ing fatihah bil ummi kalawan wong kang bodoh wa huwa lan utawi yasumi ing dalam kene panggona man iku wong layah fatuha kang orang arab yasiman ing fatihah Fabisihati ibtidai lan ingkati mangka iku tetap ing dalam sahih nak memeyasi mami kalawan si ummi kaulan utawi rakaat. Al-jadid utawi kal jadid al-adhar berkang layu bahir la tasyu iku arana saya ibtidai kaulihi karena ada dahwan kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummu al-qawma aqra'uhum imaman al-qawma iqam aqra'uhum saqawang kang lawi aqra'uhum saqawang kang lawi maca-maca nayasi kawum fala yajuju mukhalifatuhum karana mukhalifatuhu apa nyulayaan ya qawlihi bijali kalawan ada di kakarya sima makmuman ing jadi makmum wali anna lima malam karena sakana imam ayata hammalai karat yang kananggung ya siman anil makmumi saking makmum al-kirata ing babacaan au adrakahu lamun nemu ya si makmum wa ing si imam roki'ah ingkang rukuh wal ummi lan utewang kang bodoh say karena aya si ummi min ahli tahammuli saking ahli nanggung wa yadkhulu lan manjing fil ummi ing dalam wong kang bodoh al aradu sapa kang cadil alladhi yaqtumu yujibu kang ibang penyasilati harfan ing sahuruf fi harfin ing dalam sahuruf fi ghairi mawdi'il idghami ing dalam salian tempat yang idgham. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang seputar boleh dan tidaknya yaitu menjadi makmum atau menjadi imam. Di pekan-pekan yang lalu, di minggu-minggu yang lalu kita jelaskan bahwa hukumnya boleh orang hamba sahaya makmumnya yaitu orang yang merdeka. Anak kecil sebagai imam makmumnya adalah orang yang sudah balik, atau imamnya yang mendekati balik makmumnya sudah balik. Itu di pekan-pekan yang lalu sudah kita bahas. Maka berikutnya kita akan menjelaskan tentang seputar wala ya'tamu rajulun bimra'atin wala qari'in bi umiyyin. Berikutnya di dalam kitab matan maka tidak boleh hukumnya seorang laki-laki bermakmum terhadap perempuan. Jadi makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Jadi sepintar-pintar apapun perempuan kagak boleh menjadi imam, terlebih-lebih di dalam sholat. Terlebih-lebih di dalam sholat. Wala qari'in bi umiyyin, dan tidak boleh orang yang mampu bisa membaca Al-Fatihah dengan baik bi umiyyin bermakmum kepada orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah.
Maka di sini dijelaskan la yasil iktida'ur rajuli bil mar'ati, tidak sah hukumnya bermakmum seorang laki-laki bil mar'ati terhadap perempuan. Maka tidak sah ketika kita sholat sebagai laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan yang menjadi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Tentunya mustahid mutlak Imam Asy-Syafi'i tidak asal menjadikan hukum bahwa tidak boleh dan tidaknya seorang perempuan menjadi imam. Tentu ada dalil, ada sumber dalil yang diambil daripada Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa. Kata Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ar-rijalu, adapun setiap laki-laki, qawwamuna yaitu yang mengurus, yaitu yang mengatur, 'alan nisa terhadap urusan perempuan. Jadi dalil tidak bolehnya seorang perempuan menjadi imam baik di dalam sholat ataupun di luar daripada sholat. Tapi kalau di sini lebih khusus daripada sholat. Karena kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, setiap laki-laki qawwamuna 'alan nisa itu yang mengurus, mengatur 'alan nisa terhadap urusan-urusan perempuan. Bahkan diperkuat oleh hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhiruhunna min haitsu akharahunna Allah. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirkan seorang perempuan min haitsu akharahunna, yaitu sekiranya Allah pun mengakhirkan. Jadi sehebat apapun seorang perempuan jangan suka dijadikan pemimpin, terlebih-lebih di dalam apa saya? Kamu sama mama. Sana sana. Maksud. Bismillah. Ini mama dia masain itu. Botol dia. Bahkan diperkuat lagi di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ala la tu'ammana imra'atun rajulan, ingat janganlah seorang perempuan menjadi imam terhadap laki-laki. Lebih dah. Jadi apa? La tu'ammanu imra'atun, rawi Ibnu Majah, diriwayatkan hadis ini di dalam Imam Ibnu Majah. Bahkan wahtaja ba'duhum, sebagian para ulama mengambil hujjah daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yufliha qaumun walau amarahum imra'atan, tidak akan bahagia satu kaum jika diurus oleh seorang perempuan. Jadi apa-apa jika dikendalikan oleh perempuan, langsung urus laki-laki dah. Beru ya? Jika urusan diserahkan kepada perempuan, maka nggak bakalan beres. Nah, kata Nabi nih, la yufliha qaumun, tidak akan bahagia seseorang atau satu kaum jika yang menjadi pemimpin, jika yang mengurus adalah seorang perempuan. RT RW juga harusnya jangan perempuan, laki-laki, banyak. Megawati jadi makanya jangan dipilih sama kita lah. Banyak yang sakit ini di sini ya, kaum laki-lakinya nggak bahagia. Benar. Apaan sih, Dek? Apaan sih? Dalam sama. Nah, ini di dalam sholat ya. Jadi kagak boleh hukumnya seorang perempuan menjadi imam. Alasannya kenapa? Wali annal mar'ata auratun, karena seorang perempuan adalah aurat. Wa fi imamatiha birrijal fitnatun, karena ketika seorang perempuan menjadi imam, makmumnya laki-laki, nanti akan timbul fitnah. Akan timbul fitnah. Fitnah gimana? PW makmumnya, terus imamnya perempuan, bukan ngikutin sujud, nggak dilihat. Ini juga nih. Waduh.
Saya mau juga ini. Main lo lagi. Ngeliatin bokong mulu nanti. Bukan ikut ruku, bukan ikut sujud kalau ngeliatin bokong. Makanya agama melarang itu, Nabi melarang itu bukan berarti mempersempit ruang lingkup seorang perempuan, tidak. Itu adalah menghormati seorang perempuan sejatinya. Bukan berarti apa-apa perempuan gak boleh, apa-apa gak boleh, bukan. Bukan berarti mempersempit seorang perempuan, tapi menghargai, menghormati seorang perempuan. Karena ketika dijadikan di depan seorang perempuan, fitnahnya luar biasa. Kalau gubernur kita Airin perempuan juga ya. Sakit hati itu paling jadi kakinya kata ngomong. Apaan sih, Dek? Astagfirullahaladzim. Mau apa sih? Udah sana kau dalam sana. Ayo ke dalam. Iklan. Iklan dulu, iklan. Ada iklannya dulu. Santai. Iklan di sini dulu dong. Storynya. Iya. Minum kopi nggak usah serius-serius, hidup ini serius amat. Daripada baru serius. Berikutnya yang tidak boleh bermakmum, yaitu tidak boleh orang yang qori di sini artinya mampu membaca Al-Fatihah bi ummiyin terhadap orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Jika kita sudah belajar Al-Qur'an dengan baik, terus kita bermakmum kepada orang yang belum belajar Fatihah, maka tidak boleh orang yang sudah bisa membaca Al-Fatihah bermakmum kepada orang yang belum bisa membaca Al-Fatihah. Bukan berarti kita sok amat, bukan. Karena walaupun kita mengikuti ukurannya tidak sah. Karena tidak sah ketika kita bermakmum kepada orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Dalam arti tidak bisa di sini, dia tidak menjaga, tidak merasa makoridul huruf atau tempat-tempat keluar huruf atau sifat-sifat huruf yang ada di dalam Al-Fatihah. Sok-sokan amat. Ini fikih nih, ini aturan fikih. Fa bi sihhati iktidai bihi qaulan. Wa amma iktida'ul qari, adapun bermakmumnya al-qari ialah orang man yahsunu al-Fatihah, orang yang indah, orang yang bagus, orang yang bisa al-Fatihah terhadap membaca al-Fatihah, bil ummi terhadap orang yang bodoh. Orang bodoh di sini dalam arti man lam yahfazuha, orang yang tidak menjaga meraksa bacaan al-Fatihah. Maka di dalam sah dan tidaknya bermakmum kepada orang yang bodoh tersebut di dalam Al-Fatihah, maka ada dua pendapat menurut kaul jadi serta zahir, maka hukumnya tidak sah orang yang mampu membaca Al-Fatihah dengan baik bermakmum kepada orang yang belum bisa membaca Al-Fatihah. Ya. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum, hendaklah hendaklah bermakmum al-qauma sebagian golongan atau sebagian kaum, aqra'uhum mana yang lebih baik bacaan Al-Fatihahnya. Itu harusnya seorang jamaah harus bermakmum kepada siapa yang lebih baik. Maka fala yajuju mukhalifatuhu bija'lihi makmuman, maka tidak boleh mukhalifatuhu. Mukhalifah itu artinya menyulayani, dalam arti si bodoh ditaruh di depan, si pintar ditaruh di belakang. Bija'lihi makmuman. Karena apa? Tidak boleh li'annal imam ayatahammala anil makmum al-qira'ah. Karena imam menanggung urusan-urusan si makmum, imam bodoh boro-boro mau nanggung orang sendirinya aja belum bisa ditanggung. Nah, alasannya begitu. Ya, maka kenapa tidak boleh? Karena imam adalah penanggung ukuran si makmum. Bagaimana dia bisa menanggung keadaan si makmumnya
karena dia tidak mencukupi persyaratan-persyaratan untuk menanggung beban yang ada di makmum. Masya Allah, sudah yang sok-sok. Wal ummi laisa min ahli tahammul, sedangkan orang bodoh laisa min ahli tahammul, dia tidak termasuk ahli orang nganggur. Wa yadkhulu fil ummi al arad, masuk pula terhadap segolongan orang yang bodoh al arad, orang yang cadel. Apa orang yang cadel di sini? Alladzi yudgamu harfan fi harfin fi ghairi maudhi'il idgham. Orang arad adalah orang yang mengidghamkan satu huruf kepada huruf yang lain tetapi bukan pada tempatnya. Memasukkan huruf bukan pada tempat. Contoh surah apa namanya? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya tidak pakai tasdid. Lurus aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulah di imaman begitu. Karena sudah merubah makna. Nanti artinya matahari. Tasdidnya aja hilang aja satu, maknanya sudah ganti. Masya Allah. Maka harus hati-hati. Harus hati-hati memilih imam sholat. Itu arad. Arad adalah mengidghamkan huruf kepada huruf yang lain bukan pada tempatnya. Atau wal alsaq. Alsaq adalah orang yang menggantikan huruf dengan huruf yang lain. Karro seperti huruf ro diganti, seperti wal kaf bil hamzah. Jadi setiap menggantikan huruf kepada huruf yang lain itu pun tidak boleh. Ha kecil diganti dengan ha besar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain diganti dengan alif. Ha kecil diganti dengan huruf ha. Itu tidak boleh menjadi imam. Tidak boleh menjadi imam. Namanya adalah alsaq. Alsaq artinya yang menggantikan huruf dengan huruf yang lain. Seharusnya ha dibaca di tengah tenggorokan, ia baca di bawah tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain seharusnya dibaca alamin, ini dibaca alamin. Lebih parah lagi ngalamin. Itu lebih parah lagi daripada alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu lebih parah lagi. Ngalimin. Ngalimin. Ngalamin. Masya Allah. Itu namanya alsaq. Alsaq artinya menggantikan huruf kepada huruf yang lain. Maka ketika kita bermakmum kepada orang yang demikian, jika kita mampu membaca Al-Fatihah, maka kita bermakmumnya tidak sah. Masih mending mufarokoh. Masih mending kita bisa. Kita kan gak tahu nih pas sholat. Sholli fardhul isya'i arba'atin mustaqbilal qiblati. Makmuman lillahi ta'ala, kata kita Allahu Akbar. Pas si imamnya baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung niat mufarokoh. Niat pisah daripada si imam. Jika kitanya bisa. Kalau kitanya kagak bisa mah udah sama-sama bodoh masa. Sekarang mulai. Iya. Yang boleh mufarokoh itu jika makmumnya emang lebih daripada si imam. Tapi kalau sama-sama bodoh, bebas. Kalau sama-sama bodoh mah udah nggak usah minta bisa. Terus mufarokoh bisa. Mufarokoh kita artinya bisa daripada si imam. Lanjut aja sholatnya mah. Cuman hati niat bisa. Gerakannya nama niatnya bisa. Niatnya niat bisa dari. Jadi pisah kita dengan si imam, artinya kita tidak mengikuti dia. Nah, tidak mengikuti dia. Jadi kita kayak sholat masing-masing aja udah. Tapi ngikutin pasti. Enggak usah. Udah namanya juga udah pisah, mau selip-selipan juga nggak apa-apa. Nah, kita mau nyelip nih ya, nyelip-selipan. Selip-selipan namanya mufarokoh itu jika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh ini imam kayak begini, turun aja dah daripada ngegebrus. Nah kan begitu tuh kalau kayak kita bonceng mobil mah. Nah, oleng-oleng mulu nih supirnya nih, mendingan turun. Nah sama di dalam berjamaah pun begitu. Jadi kita sang imamnya tidak bisa menanggung menyelamatkan kepada si makmumnya, masih mending kita misah. Jika kita emang mampu menyelamatkan diri
Sendiri dalam arti mampu bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan imam kita tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, maka seketika kita langsung niat mufaraqah. Apa niat mufaraqah? Niat pisah daripada si imam. Ya. Niat aja udah mufaraqah dalam hati, tidak harus niat saya mufaraqah dengan si imam. Harus. Enggak harus, hati aja bisa bahkan dengan si imam, dalam arti kita sudah tidak ada kaitan. Si imam sudah tidak nanggung kita dan kita pun tidak dibebani oleh dia. Nah itu. Jadi ketika si imamnya ditemukan oleh kita seperti itu. Wa kadala yasihul abtidahu biman bilisani rawatun tamna'u minat tasdid. Begitu pula hukumnya tidak sah bermakmum terhadap orang yang bahasanya atau lisannya ruhawatun, yaitu ada dahak. Dahak itu tamna'u minat tasdid, yang mencegah sulit untuk mengeluarkan tasdid. Orangnya penyakitan berarti nih. Orangnya penyakitan, kayaknya mau menyebut iya susah bener. Iya. Karena apa? Karena ada dohak. Misalkan ada dahak, maka ketika kita mampu sehat, kita nih bermakmum kepada orang yang kurang sehat, seperti tenggorokannya terlalu banyak dahak sehingga ia sulit mengucapkan iya yang ada tasdidnya, sampai ia mengucapkan tidak pakai tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim, misalkan begitu. Bismillahirrahmanirrahim, kan harusnya ada tasdid tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kagak bisa, ada alasan karena ada dahak ini, kan begitu tuh. Nah, hal seperti itu pun jika ditemukan, mau ada dahak, tetap itu hukumnya tidak boleh dijadikan imam. Masih mending kita bisa. Masya Allah, saking pentingnya. Ya. Summa mahallul khilaf wa man lam yaqaw lisahu aw ta'u lam yati zamanun yumkinu ta'lim fihi, amma idza madha zamanun yumkinu ay yata'allama bihi wa qasara bi tarki ta'lim fala yasul iktida'u bihi bila khilafin lianna salatahu hinaidin maqdiyatun ka salati man lam yajid ma'an wala turaban. Summa mahalul hilaf, adapun tempat hilaf fi man lam yaqau lisanuhu, terhadap orang yang lisannya berat, artinya tidak nurut, berat, alot lisannya, dan dia tidak ada kemungkinan untuk belajar. Tidak ada kemungkinan untuk belajar, malas sama pengajian ayah nanaon ayah pengajian ada sebenarnya mah, kalau belajar mah tuh lidah bisa bisa, tapi pengen jadi imam mulu. Belajar kagak mau, padahal kalau belajar pasti bisa. Tapi kalau sholat maunya jadi imam mulu, padahal belum bisa. Tinggalkan imam seperti itu. Tinggalkan seperti itu ya. Ya. Walam yaqul zamanun yumkinu ta'lim fi amma ma zamanun yatawaqqa bitar kita lagi. Fala yasul tidak, karena kita bermakmum kepada orang yang demikian itu hukumnya tidak sah. Naudzubillah min. Nah, bagaimana orang bodoh dengan orang bodoh? Si cadel dengan si cadel, si bodoh dengan si bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya alhamdulillahirabbil alamin, imamnya alhamdulillahirabbil alamin. Mantap ya. Ini mah sama semua nih. Jadi orang bodoh dengan bodoh di sini dalam arti bukan bodoh segalanya, tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan baik. Maka wayasyu iktidaun ummin bi ummiyin, sah hukumnya bermakmum orang bodoh kepada orang bodoh. Jadi bebas. Yang kagak boleh itu orang yang pintar bermakmum kepada orang yang bodoh. Nah di sini kalau sama-sama bodoh silakan. Satu tiket ke neraka soalnya. Kat tidak ilmar'ati bil mar'ah, sama halnya seperti bolehnya bermakmum orang bodoh terhadap orang yang bodoh, yaitu diperbolehkannya seorang perempuan bermakmum kepada perempuan, itu daripada hukum bolehnya. Nah seperti itu. Far'un lawik tadafi salatin sariyatin biman lam ya'rif hal huwa umin la tasihu wala yajibu al-bahsu bal yajuju hamlu amrihi alal ghalib bi annahu qarina.
Bagaimana kalau begini? Seperti sholat duhur. Kan sholat duhur mah kagak ketahuan ya sama kita nih. Dia baca fatihahnya keras atau tidaknya. Jadi imam sholat duhur, bakar makmum sholat duhur. Bakar mah udah husnudon aja nih sama Jad. Pasti dia jadi ini mama gua bisa baca Al-Fatihah. Kata dia usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pasti Allahu akbarnya. Allahu akbarnya Pak? Pasti Allahu akbarnya. Allahu akbar. Mantap lah. Bakar mengikuti usolli fardhal maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, Bakar ini kagak tahu karena sholatnya sholat bangsa sir. Apa bangsa sir? Sholat bangsa pelan tidak ketahui bisa dan tidaknya ini sebagai imam bisa baca Al-Fatihah dengan baik. Bagaimana kita bermakmum kepada orang yang demikian? Sah apa tidak? Karena bacaannya tidak kedengar sama kita. Maka di sini dijelaskan lawit tadafi sholatin sirriyatin, jika bermakmum seorang makmum atau mang bakar fi sholatin sirriyatin di dalam sholat yang bangsa sir. Apa sholat bangsa sir? Seperti duhur, asyar, artinya tidak dikeraskan. Biman la ya'rif, dengan terhadap imam lam ya la ya'rif, yang tidak diketahui hal wa umi, apakah dia bodoh atau tidak. Maka tasihu itu mah hukumnya sah berjamaahnya. Itu kalau bahasa sir. Kalau sholat duhur. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena dia bacanya pelan. Sampai kita kagak dengar, tidak bisa membedakan bacaan dia baik dan tidaknya. Maka ketika kita bermakmum, sekalipun kita pintar misalkan nih, maka itu mah sah-sah saja. Boleh saja yang pintar bermakmum kepada orang yang bodoh karena sholatnya bangsa sir dan kita tidak tahu, terkecuali kita udah tahu. Misalkan Jaed orang pintar, Bakar orang bodoh. Jaed bisa baca Al-Fatihah dengan baik, Bakar tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Terus Bakar jadi imam, Jaed jadi makmum, padahal udah tahu bahwa bacaan Mang Bakar ini tidak baik. Nah, sir ini. Nah, gitu tuh. Nah, ikut ya. Kalau gitu mah tidak sah. Tapi kalau kayak kita ke musola, tahu-tahu udah ada yang berjamaah terus kita ngikut. Kita tidak tahu. Sholat sir namanya juga sholat sir, artinya tidak dibaca keras, tidak dibaca jar. Maka itu mah hukumnya sah-sah saja kita bermakmum kepada itu. Wala yajibu al-bahsu bal yajuju hamlu amrihi alal ghalib. Bahkan tidak wajib hukumnya dibahas perihal seperti itu. Jadi tidak ada pembahasan lagi. Pokoknya ukurannya sah. Nah, ukurannya sah. Benar. Bal yajuju hamlu amrihi, balik tadi perbolehkan hamlu amrihi, akan nanggung urusan tersebut alal ghalib, seperti biasanya fi annahu qari, bahwasannya dia adalah orang yang mampu membaca Al-Fatihah. Kama yajuju hamlul amri ala annahu mutatahhiru. Sama halnya seperti bolehnya menanggung urusan bahwasannya urusan tersebut orang yang menjadi imam tersebut mutatahhirun, dia orang yang mensuci serta mensucikan. Jadi jangan terlalu nyeleksi. Misalkan kita jadi makmum nih, oh lu udah kentut belum? Takut lu gak punya wudhu dong, lu jadi imam kok, gak harus begitu. Nah terus lu ada najisnya kali lu sholat lu, gak harus begitu. Jadi imam kagak harus. Yakin husnudon saja bahwa dia misalkan udah suci, udah mencukupi persyaratan sholat. Nah, berarti husnudon. Itu aja berarti ala annahu mutatahhirun. Itu kalau dibahasa sir-sir semua. Tetapi wa ini tadabihi fi sholatin jahriyatin fa asar wajabatil i'adatu. Jika kita bermakmum kepada imam di dalam sholat yang bangsa keras, fa asarra, dan si imamnya membaca pelan, wajabatil i'adah, wajib kita mengulang kembali. Misalkan sholat maghrib sunahnya harusnya dibaca keras. Ini imamnya takut ketahuan. Imamnya takut ketahuan. Salah udan.
Seharusnya makan dibaca keras. Bagaimana tuh kita mengikut aja nih, ikut aja si makmum, maka wajibatil i'adah, wajib kita mengulang kembali sholat. Itu kalau sholat yang bangsa keras. Jika kita tidak mengetahui bacaan karena dia pelankan, seharusnya dibaca keras, ia malah dibaca pelan. Kalau dia baca keras, ini gua ketahuan, gua ini nggak baca Al-Fatihah. Udahlah pelan-pelan aja. Nah, maka kalau demikian, kalau sholatnya bangsa jahar, maka ketika kita bermakmum kepada orang yang demikian, wajibatil i'adah, wajib kita mengulang sholat kita. Hakahul Iraqiyun, ini telah dihikayatkan oleh ulama Iraq, An-Nas Syafi'i, mengambil daripada Nas Imam Asy-Syafi'i. Li'anna dhahira annahu law kana qari'an la jahara, karena secara zahir jika emang dia bisa membaca Al-Fatihah pasti akan dikeraskan. Alasannya kan begitu. Kenapa tidak dikeraskan? Seharusnya kan dikeraskan maghrib, isya, subuh kunaon ieu masalah nulalauna. Berarti menandakan dia adalah tidak bisa membaca Al-Fatihah. Terkecuali bisu. Bisu itu lain lagi. Ini mah enggak terengit. Kita enggak tahu tahunya dia bisu, itu beda hukum itu mah. Beda hukum. Itu mau dikeraskan, mau dipelankan sama aja dia. Gitu semua itu mah. Amin. Benar enggak? Amin. Namanya juga bisu, beda dengan perihal bisu dari Fatihah sampai Alhamdulillah sampai waladhdallin semua. Semua. Aminnya kan. Ya, aminnya juga itu. Kan gitu tak? Berbeda dengan hal seperti itu. Ya. Perlu hati-hati. Falau qala innama asrartu nisyanan aw lakinnahu jahidan lam tajib al-i'adatu. Falau qala mangkalau qala kadarnya dia mengucapkan si imam innama asrartu nisyanan, pastinya saya membaca pelan nisyanan karena saya lupa. Auli kauni ijan atau hal seperti hal tersebut itu hukum yang diperbolehkan, lam tajib al-i'adah, maka itu mah tidak wajib mengulang-ulang. Seperti begini. Mampu membaca Al-Fatihah dengan baik. Dengan baik. Bakar makmumnya. Bakar ini sudah tahu bahwa Zaid ini adalah seorang tokoh atau seorang imam yang mampu membaca Al-Fatihah dengan. Kebetulan ini sholatnya sholat maghrib. Seharusnya sholat maghrib dibaca keras. Ini Mang Zaid lupa, malah dibaca pelan. Seharusnya sholat maghrib dibaca keras bacaannya, malah dibaca pelan. Tapi bukan disengaja ini mah, nisyanan lupa. Cuk Mang Zaid sugan aing sholat asar, dia orang sholat maghrib dibaca pelan. Terus kita bermakmum kepada dia, tapi kita yakin bahwa dia sudah mampu bisa membaca Al-Fatihah. Maka kalau begini mah tidak harus kita mengulang kembali sekalipun bangsa sir, sekalipun disirkan Fatihahnya. Karena apa? Karena kita sudah tahu bahwa dia adalah sudah mampu membaca Al-Fatihah. Perihal yang tadi sama-sama kita tidak tahu, kita sama-sama pendatang, misalkan lagi di pom bensin atau di mana kan udah ujung-ujung udah ada yang sholat aja tuh, kita ngikutin aja. Nah begitu tuh Pak Rw ya, kita ngikutin aja pas sholli fardhul maghribi Allahu akbar, pas baca Fatihah pating beledug begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung niat muparokoh itu Haji. Ya, langsung niat pisah. Nah, kayak tadi tuh saya apa namanya di pom bensin Belaraja, saya mau ikut makmum sholat berjamaah aja, taunya pas kunut. Nah karena kita udah bahas, udah kita niat mufarok ini bodoh menuturkan baik, niat mufarok. Karena kan memang bisa orang mah bisa.
tadi kejadian. Sholat di Belaraja, pom bensin Belaraja, sholat subuh. Jadi imam dia kan duluan, saya belakangan. Bacanya mah bagus. Bacanya mah bagus pas rokat kedua kagak kunut. Ya, kagak kunut, dia malah langsung aja. Oh, saya mau kunut kan. Saya kunut, udah saya niat mufarokah di situ. Kita niat mufarokah. Karena kita bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Itu niat mufarokah. Dalam niat mubarakah itu umpamanya pas kita makmum nih. Iya. Padahal tahu imam tadi nggak pulang. Apakah kita mengulang dari rakaat pertama? Enggak. Atau terus ya? Lanjut aja Enggak. langsung. Lanjut. Lanjut aja, kagak harus. Tapi nggak harus bareng gerakannya. Tapi kita mereka angkat tangan kunut boleh gitu. Iya. Nggak ada tangan. Mubarak kan mubarak. Berarti kan kita bisa kan? Iya. Balap, Den, balap. Jadi kita angkat tangan, kita kunut sendiri gitu. Boleh gitu tadi. Iya, boleh. Apa? Boleh angkat tangan, jangan malu-malu. Gubut Den. Nah itu ya. Wa ayyu maudhi'in shala fil masjid bi shalatil imam fi wa alimun bi shalati ajau ma lam yataqaddam alaihi. I'lam anna lisyatil iktida surutan, bahwasannya perlu kita ketahui di dalam sahnya bermakmum yaitu mempunyai beberapa syarat. Jadi ada beberapa syarat ketika kita mau bermakmum. Jadi jangan asal bermakmum, tentu ada syarat berjamaah atau syarat menjadi makmum atau syarat bermakmum. Pertama syarat bermakmum ahaduha al-ilmu bi sholatil imam, al-ilmi bi af'alihi adh-dhahirah. Pertama syarat bermakmum adalah kita tahu bi sholatil imam dengan sholatnya si imam, al-ilmi tahu dengan sholatnya si imam bi af'alihi pekerjaan-pekerjaan si imam adh-dhahirah yang sudah jelas. Minhu, maka tahu tentang sholatnya si imam ini menjadi syarat bagi si makmum, harus tahu keadaan si imam ini menjadi syarat berjamaah. Jika tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, yang kita ketahui, maka kita mufaraqah. Maka kita niat mufaraqah. Kirain mah sama-sama madhab Imam Asy-Syafi'i. Kirain mah sama-sama kunut, taunya tidak kunut. Oh, mufaraqah kita. Mufaraqah. Nah, karena di dalam ibadah tidak boleh talfek. Tidak boleh talfek. Apa talfek? Ya ini diambil, itu diambil, nggak boleh. Tapi kalau seumpamanya sholat Jumat gimana ya? Apanya? Sholat Jumat gimana? Sholat Jumat nih, dia khotbah bagus, begitu jadi imamnya istilahnya itu enggak dengan hati kita, itu gimana Ustaz? Kita mubarak juga. Apanya? Kita bisa juga. Nanti itu mah kalau kita niat itu nanti kita nggak sah Jumatnya, yang berarti wajib duhur. Oh gitu. Wajib duhur karena berjamaah sholat Jumat itu wajib berjamaahkan. Jika tidak sah berjamaahnya, berarti kita ada kewajiban mengganti dengan sholat duhur. Makanya sholat Jumat harus lebih taki-taki. Ini kadang maka di khutbahnya mah bagus, pas baca imamnya amburadul. Nah ini nih perlu dipentingkan DKM di sini. DKM mesti, DKM tuh kalau ngambil tukang khutbah. Karena nanti sah dan tidaknya bermakmum ini tidak baik di dalam membaca maka berarti Jumat kita tidak sah. Ketika kita meyakini Jumat kita ini tidak sah, berarti belum gugur kewajiban kita. Berarti masih harus iadah dengan sholat duhur itu berarti kita wajib menduhur berarti bukan wajib Jumat. Pasti itu harus hati-hati makanya nih. Terutama di dalam sholat Jumat itu, makanya minimal kenapa orang-orang dulu tuh kalau khutbah Jum'ah kagak pakai bahasa Indonesia, cukup bahasa Arab aja, yang penting baca Fatihahnya baik. Karena jika sebagai imam sholat Jumat Fatihahnya kurang baik, tidak mencukupi persyaratan,
berarti tidak boleh hukumnya si makmum bermakmum kepada imam yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Jika kita menganggap ini tidak baik, berarti tidak sah bermakmum kita. Karena tidak sah kita menganggap makmum kita, berarti kita tidak dianggap belum sholat Jumat. Benar? Berarti kita wajib iadah. Apa iadah kita? Sholat duhur. Terkecuali kita meyakini, berarti sama-sama bodoh nih. Misalkan di masjid, cuma Pak Alpani doang yang kagak setuju. Cuman Pak Alpani doang yang kagak setuju. Gua nggak cocok imam begini. Kagak cocok. Mau paroko, mau gimana? Sholat Jumat tetap harus berjamaah. Kecuali sudah dapat satu rakaat boleh tuh. Kalau sudah dapat satu rakaat, itu kalau sholat Jumat. Kagak boleh kalau dari awal malam tiap muparoko. Ya, maksudnya kecuali sudah dapat satu rakaat, boleh kita sulap-selip dengan si imam. Itu kalau sholat Jumat. Misalkan kondisi masjid penuh, agak bisa sholat Jumat 2 kali. Itu kayak dulu Yusuf. Kalau udah sholat Jumat 2 kali, blokon kayak gak ngaji. Maksudnya, jadi yang ada begini aturan sholat Jumat itu, seandainya masjid kagak muat. Kagak muat untuk menampung berjamaah, maka tidak ada sholat 2 Jumat. 2 kali Jumat. Yang satu jam 1, yang satu jam 2 misalkan. 2 shift ya? 2 shift lah misalkan. Nggak boleh. Yang ada boleh begini, ketika sudah dapat satu rakaat, si makmum mengikuti si imam, maka si makmum yang pertama boleh niat pisah muparokoh dengan si imam, karena biar bisa masuk jamaah yang lain mengikuti si imam. Nah, contoh nih. Nih, misalkan makmum pertama mengikuti si imam dari awal. Dari awal nih. Dari awal usolli fardhul jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Gak harus ada adaan sholat Jumat mah. Mas ya, kalau ada nantinya ada kodoan. Mas ya. Usolli fardhul jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblah imaman lillahi. Si makmum pun mengikuti. Usolli fardhul jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblah makmuman lillahi. Salah ngikutin biasa. Pas rakaat yang kedua, karena masjidnya sempit, jamaahnya banyak. Kita inisiatif, punya inisiatif lah. Saya mau misah aja daripada si imam akhirnya nyelip nih. Imam mah belum ruku, masih baca, ini mah udah ruku, udah sujud, selesai sendirian. Udah bubar sendiri, baru masuk makmum berikutnya. Usolli fardhul jumu'ati rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala, mengisi shop yang sudah keluar karena ini masih ada di dalam sholat masih satu rakaat si imam. Nah, baru si makmum yang ini ngikuti si imam. Si imamnya mah udah salam, tetap ini mah baru dapat satu rakaat. Ini mah terusin nambah satu rakaat. Begitu tata cara melaksanakan sholat Jumat. Kagak boleh ada 2 kali Jumat. Satu shift pertama jam 12 misalkan, shift kedua jam 1, tapi dalam satu masjid. Kagak boleh. Tapi yang Farouk tadi dia harus mengganti dengan sholat duhur. Enggak, itu sudah masuk berjamaah dia. Karena keadaan jika dia tidak muparokoh, khawatir yang lain kagak kebagian berjamaah. Itu aturan ketika berjamaah di dalam sholat Jumat. Caringin tuh masih begitu tuh. Karena saking banyaknya. Kalau ini loh, sebenarnya kita nggak tahu nih, kita kan masuk ke suatu masjid pada saat sholat itu kan, udah lewat, mereka berjalan lah. Begitu mau kita sholat, ternyata ada orang yang sholat dulu, akhirnya kita ngikutin. Tapi ternyata si imam ini yang kita ikutin itu ternyata dia melakukan sholat sunnah. Itu bukan sholat ini. Nah, terus itu apakah kita tinggal melanjutkan rakaat kita? Melanjutkan boleh saja. Seperti berarti orang yang melaksanakan sholat fardu bermakmum kepada orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Karena kita tidak tahu, tidak harus menambah rakaat.
Kecuali sengaja-sengaja. Udah tahu orang sholat ba'diyah, kita makmum sholat par, kagak boleh. Kan banyak perihal seperti itu. Itu mah boleh. Taunya kita ada yang ba'diyah, kirain kita mah masih sholat duhur, kita mah makmum aja sama dia. Ternyata dia mah ba'diyah duhur, kita mah makmum aja sama dia. Nah itu boleh, tidak harus membatalkan sholat kita, bahkan tidak harus menambah rokaat karena kita tidak tahu. Nah, itu pasti ya. Satu syarat bermakmum tahap pertama, al ilmu bi sholatil imam. Al ilmu harus tahu bi sholatil imam, dengan sholatnya si imam, bi af'alihi, dengan pekerjaan-pekerjaannya. Wa hadza la budda minhu. Wa nasu ali asy-Syafi'i, ini pendapat ini telah dinas oleh Imam Asy-Syafi'i, bahkan wattafaqu 'alal ashab, sepakat para ashab Imam Asy-Syafi'i bahwasannya syarat bermakmum harus tahu seorang makmum dengan keadaan si imam. Bagaimana cara mengetahui si imam? Summal ilmu qad yakunu bi musyahadatil imam. Cara mengetahui si imam qad yakunu bi musyahadatil imam. Pertama kita menyaksikan adanya si imam, au musyahidatin ba'dis sufuf, atau kita melihat sebagian daripada barisan. Nah, contoh. Nah, jadi syarat bermakmum kita harus tahu dengan kehadiran si imam. Khawatirnya kita tidak tahu kehadiran si imam, taunya kaset. Taunya kaset di dalam kaset. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mau ikut makmum aja, taunya Mas Sudes lagi disetel. Hah? Taunya begitu? Gitu. Maka seorang makmum harus tahu benar-benar ada imam. Ada imam, jangan sampai kaset disetel kita ikut berjamaah. Ikut yang di Mekah aja dah katanya. Itu kagak bisa begitu. Ya, kagak bisa begitu, dimatiin bah. TV-nya kagak bisa. Nah, kota-kota udah banyak kayak begitu. Udah banyak pakai TV, makmum pakai TV. Ya, kalau pakai TV enakan ke Mekah kita makmumnya. Bener gak? Nah, maka harus tahu, bersaksi, melihat adanya si imam. Si imam pernah kejadian saya. Apa namanya? Imamnya di atas, makmumnya di bawah, tapi tidak ada manfaat. Apa manfaat? Manfaat itu adalah tempat tembus. Tempat tembus. Kalau ada tempat tembus boleh. Kalau ada tempat tembus antara lantai 1 dengan lantai 2 boleh. Tapi kalau tidak ada tempat tembus itu juga boleh. Contoh, saya ngimam di atas ini nih. Saya makmum di sini. Cuman tertutup begini nih. Tertutup tuh. Kagak kelihatan. Ini tidak boleh. Karena tidak ada manfaat. Apa manfaat? Tempat tembus untuk kecuali ada bolongan dikit kayak masjid-masjid itu. Iya. Nah, itu baru boleh. Ini kita harus tahu nih. Karena di kota-kota udah asal, kadang arsitektur masjid itu kagak tahu. Yang penting bagus saja masjidnya. Muat banyak. Hah? Muat banyak. Tapi tidak mencukupi bagaimana syarat-syarat berjamaah. Berjamaah masjid, kalau mau bikin arsitektur masjid hati-hati. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Di musyahadatin. Musyahidati ba'di sukuk, atau kita menyaksikan sebagian daripada barisan. Oh, kita tidak bisa melihat imamnya mah, cuman ada yang berjamaah di depan kita. Oh, berarti kita di belakang salatnya. Oh, berarti ini sedang apa begitu. Wa qad yakunu bisima'i sautil imam atau bisima'i sautil muballigh, atau kita tidak menyaksikan adanya si imam, cuman kita mendengar suara si imam entah pakai speaker atau tidak. Au bisami sautil muballigh, atau mendengar suara muballigh. Apa suara muballigh? Yang membantu meneruskan apa namanya si imam. Biasanya di Mekah tuh Allahu Akbar, mubalighnya Allahu Akbar. Nah, begitu tuh. Tapi hati-hati nih si mubaligh ini. Hati-hatinya niatnya. Nah, niatnya nih. Yang jadi mubaligh itu niatnya. Macam-macam nanti bisa membatalkan itu kalau dia harusnya niat dzikir. Falau kana al-muballighu sabiyan hal yakfi qala Syekh Abu Muhammad Faruq wa Ibnul Ustad fi Syarhil Wasyid syaratul muballigh kunsi qatan.
Kalau kadang mubalik, bagaimana kalau seandainya seorang mubalik? Mubalik adalah orang yang mengikuti biar terdengar oleh si makmum, karena tidak terdengarnya suara si imam. Yang jadi mubaliknya ini anak kecil. Hal yakfi apakah cukup? Maka dikomentari oleh Syekh Abu Muhammad fil Faruq dan Ibnu Ustad di dalam kitab Syarah Wasit, syaratul mubalik gaul siqatan, keadaan orang yang mubaliknya itu harus bisa dipercaya. Harus bisa percaya. Jangan sampai yang jadi mubaliknya itu adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Wa muqtadahu annahu la yuqbalu khabaruh. Karena ketika sang mubaliknya tidak bisa dipercaya, la yuqbalu khabaruh, maka tidak bisa pula diterima ceritanya. Khawatirnya dia karena tidak bisa dipercaya, Allah Akbar, dia mah kagak sholat. Kayak kita dulu sholat tarawih begitu buntu ya. Padahal mah lagi ngopi, Allah Akbar, sami Allah Akbar. PRW dulu sholat begitu ya. Sholat waktu kecil kan begitu. Sholat tarawih. Imam Allahu Akbar di belakang, sami Allah liman hamidah. Tahunya mah lagi ngopi. Kan begitu, ada yang begitu kan? Nah, maka harus sikok, harus bisa taunya pas ngikutnya pas assalamualaikumnya doang. Gum. Harus bisa dipercaya sebagai mubalik. Jangan sampai menjadi mubalik Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, dia mah duduk mulu ternyata kagak sholat. Ini kelakuan si Idil ya. Nggak bejaan ya ulah, awas ya. Hati nih, la yuqbalu khabaru, hal yang demikian itu tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima, bukan benar. Taunya salah, kacau ini. Saking capeknya tuh sholat tarawih. Udahlah, yang penting Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Taunya dia kagak ikut gerakan sih. Si imam PRW masa kecil itu begitu tuh. Kan ngasih informasi. Tetap la yuqbalu khabaru. Jadi syarat mubaliknya harus sikoh, harus bisa percaya. Kagak sikoh tidak bisa menjadi mubalik. Harus ya, masya Allah. Lakin qala an-Nawawi fi syarhil muhadzab bi babil adzan innal jumhur qalu yuqbalu khabaru shabi. Tetapi menurut pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab di dalam bab adzan, tapi ini di dalam bab adzan ini mah. Innal jumhur, sesungguhnya ulama jumhur berpendapat ulama banyak, qalu yuqbalu khabarus shabi, bisa diterima khabarus shabi, ceritanya anak kecil, fima tariquhu al musyahadatu kadilalatil a'ma alal qiblat wa nahwiha. Bisa diterima ceritanya anak kecil fima tariquhu, yaitu atas perjalanan seperti musyahadah, menyaksikan. Jadi contoh begini, kita bermakmum di belakang, di depan kitanya anak kecil, misalkan di depan anak kecil semua, di belakang baru anak tuh orang yang dewasa. Boleh itu menjadi saksi bahwa adanya sholat berjamaah dengan melihat anak kecil. Begitu itu ya, itu bisa diterima. Walaupun nanti anak kecilnya sambil lari juga lewat, misalkan gitu tuh. Contohnya kadilalatil a'ma, seperti menunjukkan orang yang buta alal kiblat, terhadap kiblat, wa nahwiha, dan seumpama kiblat. Kadilalatil a'ma, seperti petunjuk orang yang buta alal kiblat, terhadap arah kiblat, wa nahwiha, dan seumpamanya kiblat. Contoh, seperti kita sholat misalkan di perahu. Sholat di perahu atau di masjid. Di sana kagak ada siapa-siapa, kebetulan mesin ini arah kiblatnya belum tahu. Dan kebetulan di situ udah ada yang sholatnya si buta. Dan kita bertanya kepada si buta. Kata kita, kiblat arah mana? Kata si buta, no, kiblat di sebelah son. Nah, berarti ditunjukkan oleh orang yang buta. Nah, itu seperti musyahadah, kita melihat anak kecil, dalam arti bisa diterima cerita orang buta tersebut. Paham nih kira-kira nih?
Nah, karena kalau di kapal mah kayak kemarin tuh pas sholat di kapal yang satu mondok sono, yang satu madep sono. Karena kan ganti-ganti kiblatnya. Iya. Kalau di kapal kan begitu. Iya, benar. Apakah ketika sudah pindah kiblat ini harus muter-muter? Gangsing Kan begitu. Dari apa dia kalau di kapal kan gitu ya. Nih, kan dikasih tahu kita sama apa namanya tuh yang suka ngomongin apa namanya? Yang bilang-bilangin. Yang bilang-bilang itu ya. Operator ya. Operatornya. Udah jatuh yang berani sama ada. Sama operatornya. Bener-bener ini, bener ini. Para jamaah arah kiblat sudah berbalik. Kan begitu tuh. Dan kebetulan kita belum selesai sholatnya. Itu bagaimana? Apakah kita harus muter itu? Harus tidak? Bro, bagaimana bro itu? Hah? Ini kalau muter semua orang lagi berjamaah tubrukan itu. Ini kena. Kan begitu? Maka disitulah diperbolehkannya karena di dalam berkendara. Harus kita harus tahu tuh banyak orang akhirnya karena sudah diumumin oleh operator kiblatnya sudah madep lagi, akhirnya mah dia muter lagi. Akhirnya mah pada nggak. Kalau saya kayak gini, pernah pengalaman kan waktu kajian. Jadi waktu di Mekah itu kan bukan sholat fardu ya. Bukan waktunya sholat fardu, tapi dia mungkin belum sholat, akhirnya dia sholat. Kebetulan yang namanya Mekah kan untuk melihat Ka'bah kan sulit. Nah, ternyata arah kiblatnya salah. Iya. Pada saat sudah melakukan sholat. Nah itu kita yang melihat bahwasanya arah kiblatnya salah, tapi dia kondisi dalam waktu sholat itu kewajiban kita apa? Apakah kita menggerakkan dia membenarkan arah kiblat itu atau membiarkan? Kalau di Mekah kan arah kiblatnya udah ini semua. 4 sudut kan? 4 sudut udah langsung. Di Mekah mah. Iya kan gini posisi. Sebenarnya dia sholatnya ke sana, tapi Ka'bahnya di sini. Nah dia tuh sholatnya ke arah sana. Padahal kita ada di depannya dia duduk, kita duduk memperhatikan Di nih. luar jalur itu loh. Di luar jalur. Di luar jalur. Iya, pas ini kondisi sholat pada kondisi memang bukan pada saat sholat, gitu. Tapi kita melihat ada pendatang baru datang, kalau dia baru datang dia sholat ke arah sana. Nah ini kewajiban kita gimana? Apakah kita terus gerakkan dia ke arah kiblat sana, atau membiarkan aja? Biarkan, kita kan yang tinggal kasih tahu. Nanti dia gak bisa ini ada, dia gak bisa mulai. Oh, gitu. Kayak seperti kita. Dibilang-bilangin itu karena contoh kita sholat. Kita sholat, Bilangin. ini di depan kita ini sholat gak bener. Wajib kita yang tahu ngasih tahu. Ngasih tahu. Wah ada najisnya tuh. Ada najis kayak seperti tadi. Lu salah kiblat. Kiblat kalau sholat kenapa lu sholat terus kita biarin aja jangan. Setelah. Nanti kita kasih tahu. Kasih tahu. Berarti biarkan saat itu dia sholat. Salat yang itu nanti kita kasih tahu. Biar dia ada syariah namanya. Biar bisa mengulang syariahnya itu. Namanya ada i'adah mura'atin lil khilaf, ada i'adah syariah. Apa i'adah syariah? I'adah syariah adalah i'adah mengulang secara syarat karena sholat dia tidak memenuhi persyaratan. Nah, tapi jangan, woi dulu salah kiblat. Biarin selesaiin dulu. Nanti setelahnya baru kita kasih tahu. Contoh kalau sholat mah haji bukan najis. Sarung kita ada najis. Haji tidak tak. Haji tahu nih udah salam ya. Belum. Kita kasih tahu. Jadi tenang ya kamu tahu. Tadi sholat dulu ada najisnya dulu. Sholat ada najis. Kita kasih tahu biar dia bisa mengulang iman. Kalau itu diulang. Biar bisa mengulang. Maksudnya itu harus. Tapi kalau seumpamanya kita sholat fardu nih, Iya. di rumah biar sendiri apa di masjid itu umpamanya. Terus kita nggak tahu kan di atas itu kan ketimpa kotoran cecak di atas peci kita. Namanya hukum tidak tahu mah beda. Namanya juga tidak tahu. Oh gitu. Ya, namanya juga tidak tahu. Hukum tidak tahu seperti orang bodoh. Pokoknya mesti yang diomelin mah ceceknya. Sial lu. Kalau udah selesai dibuka udah tercecak, Iya. tahu nih belum lama langsung ulang. Oh gitu. Iya. Ada tahu. namanya. I'ad
Coba udah lama, udah sejam, mau lihat ada Kering tapi ada waktu. Ini kan kawan-kawan biasa kalau tekan rambut kan Namanya ada syar'iyah. Ya kalau tidak tahu sampai lu udah selesai. Sampai lewat waktu mah ya nggak usah, orang nggak tahu. Nah, juga tidak tahu. Tidak tahu. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi harus tahu dengan keadaan si imam, gerakan si imam, baik mengetahui